Mengaji bersama menebar kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, innallaha kana 'alaykum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد. Para hadirin, para jamaah, para bapak dan para ibu yang sama-sama telah hadir pada kesempatan malam hari ini dalam rangka kita belajar, dalam rangka menambah ilmu dan mempertebal keimanan kita. Ya, terima kasih Pak. Ya. Alhamdulillah, kita memuji Allah dan senantiasa berusaha untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kita tidak akan pernah maksimal di dalam mensyukuri nikmat Allah. Namun kita berusaha dengan lisan kita dan juga diawali dengan hati kita, hati yang senantiasa mengakui bahwasanya kita hari ini hidup, bisa beraktivitas, bisa makan, bisa berjalan, melangkahkan kaki kita ke tempat ini, bisa beribadah, itu karena hidayah, karena taufik, karena nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan kita memohon, senantiasa kita memohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan kita istiqamah di atas hidayah, di atas kebaikan dan ketaatan, dan menjauhkan kita dari malas, dari lemah. Oleh sebab itu, di antara tema kajian yang akan kita angkat pada kesempatan malam hari ini adalah tentang futur, lemah iman dan malas dalam beribadah. Jadi kajian ini sejatinya saya bukan sedang menghakimi para jamaah demikian dan demikian, tidak. Namun anggaplah ini sebagai diagnosa saja. Sebagaimana kalau kita konsultasi, kita bertanya kepada dokter, dokter tidak lantas memberitahu apa penyakit kita, tetapi dengan dicek terlebih dahulu, dicek bagian tubuh kita yang terasa sakit, sehingga nanti kita bisa menyimpulkan. Setelah kita menyimpulkan, setelah kita tahu, kata dokter, jangan begini Pak, jangan makan ini, jangan makan itu, diharapkan kita sadar dan kita nurut dengan resep dokter, dengan saran dokter. Untuk apa? Untuk kebaikan diri kita. Gitu Pak. Ya, para ibu kalau pergi ke dokter, kemudian kata dokter, konsumsi ini, minum obat ini 3 kali sehari, ya kan? Setelah makan, jauhi makanan ini, jauhi minuman ini. Nurut apa enggak? Nurut biasanya. Jangan sampai kita lebih nurut kepada saran dan nasihat dokter, namun kita lalai terhadap nasihat saran dari pencipta kita, dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Karena Allah pencipta kita dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah rasul kita. Kedua-duanya adalah memerintah dan melarang kita. Para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan bahas dari mulai definisi. Apa itu futur? Pernah dengar belum Bapak ini? Para ibu pernah dengar belum futur? Belum pernah ya? Belum pernah, karena ini bahasa Arab. Ya. Dari kata fatara, masdar, ya, menjadi al-fatrah atau futur. Apa itu futur? Futur itu dikatakan sakana ba'da hiddah, tumpul setelah sebelumnya sangat tajam. Walana ba'da quwwah, lembek setelah sebelumnya kuat, keras. Artinya futur ini adalah lemahnya seseorang. Lemahnya seseorang. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran melarang, Allah mencela orang-orang yang terkena penyakit futur ini. Di dalam sebuah ayat Allah berfirman menceritakan tentang malaikat. Ya, kalau menceritakan tentang malaikat itu ada kalanya dengan menceritakan malaikat menyindir kita. Allah berfirman, yusabbihuna al-laila wan-nahara la yafturun. Malaikat itu mereka senantiasa bertasbih kepada Allah di siang dan di malam hari, terus sepanjang malam, sepanjang hari mereka bertasbih, la yafturun, tidak pernah malas, tidak pernah berhenti. Itu malaikat. Karena memang malaikat diciptakan begitu, Pak. Tidak memiliki hawa nafsu. La ya'sunallaha ma amarahum, kata Allah. Mereka itu para malaikat tidak pernah membangkang apa yang Allah perintahkan. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka selalu mengerjakan apa yang diperintahkan kepada mereka. Itu sifatnya malaikat. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan makhluk di bumi ini adalah manusia. Ya? Bukan malaikat. Pasti ada hikmahnya. Allah berikan manusia hawa nafsu. Kalau mereka bisa mengalahkan nafsu mereka, maka kedudukannya akan lebih tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan manusia ada kalanya ditolong oleh bangsa malaikat. Kenapa? Karena keimanan mereka. Dan malaikat diperintahkan untuk menolong manusia, itu perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya bagaimana manusia ini ketika memiliki keimanan, disokong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dibantu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Allah memerintahkan para malaikat untuk membantunya, untuk mendoakannya. Demikian para malaikat. Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman di dalam Al-Quran, idhab anta wa akhuka bi ayati wa la taniya fi dzikri. Allah memerintahkan Nabi Musa dan Nabi Harun, mereka diperintahkan untuk pergi menemui Firaun. Pergi kalian berdua, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, datangi Firaun itu dengan membawa ayat-ayat dan bukti-bukti mukjizat dariku gitu. Wa la taniya fi dzikri. Ini perhatikan, dan jangan kamu sampai lupa, sampai malas berzikir, mengingat. Itu diperintahkan kedua-duanya. Allah juga mencela orang-orang yang beriman. Orang yang beriman, sebagian orang-orang yang beriman tentu saja. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ma lakum idza qila lakum unfiru fi sabilillahi thaqaltum ilal ardi. Wahai orang-orang yang beriman, kenapa kalian apabila dikatakan kepada kalian berlarilah, bergegaslah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, kenapa kalian merasa berat, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat, thaqaltum fil ard.
Dalam ayat setelahnya Allah berfirman, "Araditum bil hayatid dunya 'anil akhirah." Apakah kamu merasa ridha? Apakah kamu menerima kehidupan dunia ini dan kamu melupakan negeri akhirat? Kamu merasa cukup dengan dunia ini? Kamu ridha, kamu hanya mendapatkan dunia ini dan kamu akan kehilangan akhirat? Apakah kalian ridha, kata Allah? Kapan? Ketika seseorang berat di dalam melaksanakan ketaatan. Ini ayat-ayat ini semuanya nanti akan menjadi pembahasan kita. Di dalam futur ini sebetulnya apa sih? Satu hal lagi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak berdoa di dalam keseharian beliau. Di mana beliau diceritakan oleh Anas kalau tidak salah. Karena Anas itu sebagai pembantu beliau yang selalu membantu, menemani beliau, menyertai beliau. Rasulullah setiap hari selalu berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal huzn. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kegalauan, dari kesedihan, wal ajzi wal kasal, dari lemah dan juga malas. Itu Rasulullah sampai berlindung kepada Allah. Mohon kepada Allah, ya Allah, jangan buat aku menjadi pemalas. Ya Allah, jangan buat aku menjadi orang yang lemah, ya Allah. Ya Allah, hilangkan kesedihan dan kegalauan dari diriku. Begitu. Rasulullah SAW senantiasa meminta itu. Berarti pembahasan futur ini sangat penting, Pak. Bu, ini sangat penting. Kenapa demikian? Kita mendapatkan ayat-ayat di dalam Al-Quran berbicara tentang futur, berbicara tentang kondisi seseorang itu turun tensi ibadahnya. Bukan tensi darahnya, tensi ibadahnya dia turun. Maka pertanyaannya, kapan kalau begitu seseorang dikatakan futur? Kapan? Maka jawabannya kalau kita lihat berdasarkan ayat-ayat tadi, ya, jawabannya adalah seseorang dikatakan futur itu ketika malas mengerjakan apa-apa yang menjadi kewajiban dia. Malas salat, ya, malas ke masjid, malas berjamaah, malas cari nafkah. Padahal wajib cari nafkah itu buat anak dan istri, dia malas. Maka orang tersebut terkena penyakit futur. Allah memerintahkan dia untuk banyak mengingat Allah subhanahu wa ta'ala, dia tidak mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dikatakan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah, beliau mengatakan, inna minan nasi man yakunu lahu syiddah. Ada di antara sebagian manusia yang pada mulanya dia sangat semangat, sangat keras, wa nasyad, wa hiddah, tajam. Getol kata orang sini. Ke masjidnya selalu pertama, puasanya setiap hari. Ya, salat sunnahnya tidak pernah terlewat. Qiyamul lailnya tidak pernah terlewat. Orang-orang tahu. Ya. Wajtihadin 'azimin fil ibadah. Pokoknya dia bersungguh-sungguh di dalam beribadah. Lihat kata beliau, "Tsumma la budda min futurin fi dzalika." Ingat, pasti ada suatu saatnya nanti dia itu menurun tensi ibadahnya, futur. Makanya orang kita itu jangan merasa sombong dengan ibadah kita. Karena ada kalanya itu seseorang akan dilanda malas, dilanda kelemahan. Wa hum fil fatrah naw'an. Di dalam bentuk kemalasannya ada dua orang. Ketika ditimpa bentuk kemalasan, minhum kata beliau, man yalzamis sunnah fala yatruk ma umira bihi. Dia meskipun dilanda kemalasan, dia senantiasa berusaha untuk melaksanakan sunnah. Apa yang diperintahkan oleh Allah dia kerjakan. Wala yaf'alu ma nuhiya anhu, dan tidak mengerjakan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat penting. Ketika seseorang malas,
Ketika dilanda malas melakukan ketaatan, jangan dia malah melakukan keburukan. Nanti saya kasih tipsnya. Yang ada, kalau misalkan dia capek, dia salat sunnah dalam keadaan berdiri, duduk. Gitu. Bal yalzam ibadatallahi ilal mamat, tetapi dia berusaha untuk terus melakukan ibadah tersebut sampai kematian menjemputnya. Wa minhum man yakhruj ila bid'ah fi dinihi. Tapi ada, Pak, seseorang yang tadinya rajin ibadah, ya kan? Dia mengerjakan sunnah, namun dia malah keluar dari sunnah tersebut dengan melakukan aktivitas, sampai aktivitas yang tidak disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya dia lakukan. Ini pun juga sama, futur dia. Futur. Au fujurin fi dunia, atau dia berlebihan dalam mencari dunia. Coba Pak perhatikan. Ya, ada orang itu yang kok dulu dia begini ya, kok sekarang dia begitu. Coba perhatikan, jangan berhenti pada kalimat tersebut. Coba perhatikan. Biasanya dia berubah itu karena urusan dunia yang merubahnya. Yang tadinya sangat giat di dalam beribadah, ibadahnya lemah, malah dia menjadi sibuk mencari dunia. Nah, itu tuh adalah futur. Nah, hatta yushiru ilaihin nas, sampai ada orang membicarakan dia, fayuqal hadza kana mujtahid, dulu dia rajin banget ya fiddin, di dalam urusan agama, dalam beribadah, tsumma sara kadza wa kadza, tapi kok dia jadi begini sekarang, katanya gitu. Arti kan? Fa hadza mimma yukhafu ala man badala 'anil ibadati syar'iyyah ila ziyadatil bid'iyyah. Nah, sama kekhawatirannya dengan orang yang tadinya dia itu iltizam dengan sunnah, dia membela agama Allah. Bahkan ada yang parah, ada namanya saya lupa itu, tetapi masyhur kisah tersebut ya. Ada seseorang yang dia tadinya menulis kitab-kitab tentang tauhid. Tauhid itu tentang mengesahkan Allah, Pak. Berdakwah, dia bantah itu kesesatan-kesesatan. Namun mungkin karena niatnya dia tidak ikhlas, bisa jadi akhirnya dia menjadi ateis. Waliyadzubillah. Bayangkan, yang tadinya dia ahli tauhid, bahkan berdakwah, menulis kitab, membantah, namun dia menjadi ateis. Itu ada. Kenapa? Futur. Maka di sini kita mendapatkan pentingnya kita menjadi seseorang yang pertengahan dalam segala hal. Pertengahan dalam segala hal. Dalam ibadah, dalam bermuamalah, dalam berdakwah, dalam bergaul. Jangan sampai orang beribadah itu dia berlebih-lebihan, baik itu di dalam ibadah yang sunnah atau ibadah yang tidak ada syariatnya. Termasuk berlebih-lebihan di dalam ibadah, Pak, perhatikan, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dikatakan seseorang berlebihan di dalam beribadah kapan? Ketika dia berlebihan di dalam melakukan amalan sunnah. Contoh, nanti ada hadisnya. Dia puasa setiap hari, tidak pernah dia berbuka. Setiap pekannya dari Senin sampai Ahad dia puasa terus. Sepanjang malam dia melakukan qiyamul lail, salat sunnah. Kadang-kadang juga dia berlebihan di dalam berdakwah. Bagaimana berlebihan dalam berdakwah? Serampangan. Tidak mengenal hikmah, tidak mengenal dakwah itu secara lemah lembut, tidak mengenal begitu. Ya,
Setiap yang dia bermaksiat, dia tidak lihat apakah itu porsi dia atau bukan. Betul? Misal ada orang di sini di pasar atau di mana, ya, misalkan melakukan maksiat. Kadangkala tidak semua maksiat itu harus ditangani oleh tangan. Kadang-kadang ada maksiat-maksiat di mana akan lebih maslahat jika ditangani oleh pemerintah misalkan, Pak. Betul tidak? Ya. Tidak semuanya maksiat itu akan tiba-tiba hilang dengan karena kita mengingkarinya. Maka kata Rasulullah SAW bagaimana? Man ra'a munkaran, yang barang siapa yang melihat kemungkaran, falyughayyirhu biyadi, dengan tangannya dulu. Fa illam yastati fa bilisanihi, fa illam yastati fa biqalbi. Kalau tidak bisa dengan lisannya, kalau tidak bisa dengan hatinya. Kenapa ada tingkatan di dalam inkarul munkar? Di dalam mengingkari kemaksiatan. Kenapa? Karena tidak setiap kita mengingkari kemaksiatan itu hasilnya lebih baik. Itu maksudnya. Ada kalanya justru bahkan menimbulkan maksiat yang lebih besar lagi. Dan itu tidak boleh. Masa menghilangkan sesuatu yang keliru tetapi dengan mendatangkan yang lebih dahsyat lagi? Itu tidak boleh. Sehingga kadang-kadang dengan tangan. Kalau tidak mampu dengan tangan, dengan lisan, dengan ucapan saja. Bahkan seseorang tidak mampu dengan lisan akan membahayakan dia, akan mendatangkan bahaya yang lebih besar. Cukup dengan hati. Ini maksudnya seseorang harus belajar pertengahan, baik dalam ibadah, berdakwah, bermuamalah. Bermuamalah contohnya, karena merasa saleh, temannya melakukan kemaksiatan, langsung dia habisi, langsung dia cela, langsung dia boikot. Enggak begitu, Pak. Enggak begitu. Ya udah, karena dia melakukan kesalahan ini, kita enggak usah ajak bicara dia. Ternyata pas dia diajak bicara, bodoh amat saya. Ya. Kata dia begitu. Berarti tidak benar itu. Boikot itu tidak benar pada saat itu. Diharapkan ketika seseorang itu memboikot misalkan di dalam bermuamalah, jika itu diharapkan dia kembali kepada jalan yang benar, baru itu dilaksanakan. Di dalam bergaul begitu. Saya mah tidak mau berteman dengan dia. Bahkan satu kendaraan dengan dia enggak mau. Bahkan mengucapkan salam kepada dia enggak mau. Dia mah suka buat ini dan itu. Enggak. Ya. Kita harus betul-betul tahu dan paham bagaimana cara beribadah, bermuamalah, berdakwah dan bergaul dengan baik. Supaya apa? Supaya kita tidak dilanda futur. Karena bisa jadi ketika seseorang berlebihan tidak dengan ilmu, justru suatu saat dia yang malah begitu. Dulu setiap ada orang yang sedang bermaksiat, ada orang lagi minum misalkan, dia langsung tendang botolnya misalkan, ya kan? Langsung dia dicabuk orangnya misalkan begitu. Dia sangat keras sekali tanpa melihat, pokoknya kata dia begitu. Setelah 2 tahun 3 tahun kemana dia? Nggak kelihatan di masjid. Mana dia sekarang yang minum-minum. Itu bisa jadi. Kenapa? Karena tanpa ilmu dia. Tanpa ilmu. Dulu ada orang yang nggak puasa. Kamu malas, kamu nggak puasa. Orang nggak ini, dia cela. Karena nggak ibadah. Padahal itu cuma ibadah sunnah, misalkan. Ya. Yang tidak ada celaan, dia meninggalkannya. Dia cela tanpa ilmu. Akhirnya dia yang terkena, ya, di kemudian hari. Kenapa demikian? Karena tadi orang itu pasti ada masanya mengalami futur. Perhatikan Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama membagi macam-macam futur. Macam-macam malas yang menimpa kepada seorang yang beriman. Yang pertama, futur yang mendarah daging. Kata saya tadi apa? Silahkan ini jadikan
rujukan, diagnosa untuk mengecek diri kita ini terkena futur atau tidak. Kalau terkena yang mana? Obatnya yang mana nanti? Begitu. Yang pertama, katakan oleh para ulama, futur itu yang pertama futur yang mendarah daging. Bagaimana futur yang mendarah daging ini agak sulit. Karena biasanya ini menimpa orang-orang munafik. Ini orang-orang munafik. Di zaman Rasulullah SAW orang-orang munafik terkena futur, di mana futurnya ini futur yang mendarah daging, sulit untuk dihilangkan. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum fa idza qamu ila salati qamu kusala. Kata Allah, orang-orang munafik itu mereka ingin menipu Allah, namun justru Allah Subhanahu wa taala yang memberikan tipu daya kepada mereka. Bagaimana mereka? Orang-orang munafik, wa idza qamu ila salati qamu kusala. Hati-hati. Ini sifat futur yang mendarah daging, yang penyakit ini kesulitannya ya paling sulit untuk diobati. Kemunafikan. Tanda-tandanya dia malas untuk melakukan salat. Salat apa? Salat wajib. Salat wajib, bukan salat sunnah, salat wajib. Dia malas ke masjid, dia malas berjamaah, anteng aja dengan handphonenya, padahal adzan qomat sudah berkumandang. Hati-hati, ini terkena futur. Futurnya bukan main-main, futur yang mendarah daging. Kalau dibiarkan bahaya. Allah menjadikan kebiasaan orang yang malas untuk menunaikan salat itu adalah kebiasaannya orang-orang munafik. Orang-orang munafik itu mereka terlihat muslim tetapi mereka adalah kafir. Bahkan Allah mengancam mereka ketika mereka mati di dalam kemunafikan, bahkan nerakanya lebih dalam, lebih dahsyat dibandingkan orang-orang kafir tulen. Orang-orang kafir tulen itu Yahudi, Nasrani, Majusi, itu orang-orang kafir tulen. Kalau orang-orang munafik itu mereka itu berada di dalam tubuh Islam, mengklaim dirinya muslim, tapi perbuatan perkataannya itu mencerminkan bukan orang muslim. Mereka menghina Islam, memojokkan Islam, begitu. Allah berfirman, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang-orang munafik ini berada di keraknya neraka. Kalau orang kafir itu masih di atasnya, orang munafik itu di keraknya neraka. Di keraknya neraka, bahaya. Apa itu? Futur yang mendarah daging. Yang kedua, futur pada sebagian ketaatan, dan ini dirasakan atau menimpa orang-orang yang fasik namun dia dari kalangan orang-orang yang beriman. Wah, ini kita takutnya nih. Karena futur yang kedua ini menimpa orang-orang yang beriman namun mereka adalah orang-orang fasiknya. Fasik, Pak. Fasik itu ada hewan yang disifati oleh Rasulullah sebagai hewan yang fasik. Apa itu? Tikus. Tikus. Fasaqah atau waisiqah. Si fasik yang kecil itu. Ya, karena dia kerjaannya merusak, tikus itu. Merusak. Ya, tidak mengenal mana yang baik, mana yang buruk. Dia selalu membuat kerusakan. Dia selalu bermaksiat kepada Allah. Nah, manusia ini disebut orang fasik. Bagaimana? Yang pertama, ketika dia lebih mengedepankan syahwatnya dibandingkan imannya. Dia malas, tetapi belum tentu dia membenci. Cuman dia malas aja ngerjain ibadah, tapi dia nggak benci juga. Dia nggak membenci orang-orang yang soleh, enggak. Dia itu melihat orang yang soleh, ya dia juga pengen seperti dia gitu. Tapi memang dia itu malas. Ya. Yang pertama ini ada dua keadaannya. Ya, orang yang seperti itu ada dua keadaannya. Ada yang faktornya kata para ulama disebabkan karena hatinya. Karena hatinya. Jadi kemalasan ini menimpa hati dia. Ya, hati yang banyak melakukan maksiat biasanya itu, Pak.
Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kalla bal rana ala qulubihim." Bal rana ala qulubihim. Setiap orang melakukan kemaksiatan itu tidak sadar bahwasanya hatinya itu akan terus ditutup oleh noda-noda yang hitam, Pak. Cuman dia nggak sadar, terus semakin lama semakin banyak, futurnya semakin tebal. Pernah nggak Pak gini? Kita melihat atau mungkin kita merasakan. Di sisi lain kita itu masih melakukan ibadah yang wajib salat. Ibadah wajib yang salat. Tetapi di sisi lain juga kita selalu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita katakan kepada hati kita, tenang aja, kalem. Saya masih, alhamdulillah nih, masih salat 5 waktu nih, masih kejaga salatnya. Ya kan? Jadi dia fokusnya kepada ibadahnya, bukan fokus kepada maksiatnya. Dia maksiat jalan, ibadah juga jalan. Dan dia nggak sadar. Padahal sedikit-sedikit Allah menutup hatinya. Semakin lama yang Allah cabut bukan salatnya memang, bukan gerakannya, namun yang Allah cabut adalah kenikmatan di dalam salatnya, kekhusyuan di dalam salatnya. Ya dia salat, tapi salatnya itu enggak khusyuk. Kenapa? Karena di rumahnya dia nonton, lihat-lihat aurat wanita gitu. Tapi ketika itu, ya saya masih salat kok. Lihat salatnya, lihat kualitas salatnya gimana? Khusyuk enggak? Ngedengar Al-Quran itu gimana rasanya ngedengar Al-Quran? Biasa-biasa aja atau luar biasa? Pernah nangis gak dengar Al-Quran tuh? Pernah gak mau baca Quran gitu? Padahal kan suka sholat. Gak sadar ya? Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala sedang menguji hatinya, Allah sedang menguji dengan memberikan futur ke dalam hatinya. Ingat, hati yang suka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah diberikan kekhusyuan di dalam beribadah. Bagaimana mungkin Allah mengumpulkan 2 perkara dalam hati seseorang? Ya, di dalam hati seseorang tidak mungkin. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala bagaimana? Ya, di dalam Al-Quran, ma ja'alallahu lirajulin min qalbayni fi jawfi. Allah tidak akan menjadikan pada seseorang itu ada 2 hati. Di dalam badannya ada 2 hati. Jadi dia khusyuk dalam salat, menangis dalam salat, pulang ke rumah dia bermaksiat. Dia lihat aurat perempuan, dia nonton ini, nonton itu, pergi ke diskotik, yang begitu. Tapi dia gak mungkin Allah kumpulkan 2 hati. Kata Allah, ma ja'alallahu lirajulin min qalbayni fi jawfi. Gak mungkin Allah jadikan 2 hati dalam satu tempat gitu, gak mungkin. Artinya mesti ada yang dominan ya. Apakah kesalihannya yang dominan, apakah dia adalah ketalihannya, kemaksiatannya yang dominan. Itu perhatikan. Jadi kita jangan merasa baik-baik saja, aman-aman saja, toh kita masih salat, toh kita masih ibadah. Ternyata Allah sudah mencabut rasa manis dalam ibadah kita, kekhusyuan dalam ibadah kita. Ingin bertemu dengan Allah itu nggak ada perasaan itu, hati-hati. Karena orang yang dekat dengan Allah itu, meskipun kalau dia membayangkan kematian, dia takut, tetapi di dalam hatinya dia pengen ketemu dengan Allah, itu pengen dia. Begitulah. Dan merasa dekat dengan Allah, itulah balasan daripada keimanan yang ada dalam hatinya. Itu berarti dia merasakan manisnya iman. Adapun keadaan yang kedua sebelum kita melanjutkan kajian ini, adalah ketika yang diserang oleh futur, oleh rasa malas itu adalah tubuhnya saja. Ini masih ringan Pak, dibandingkan keadaan yang pertama. Yang diserang oleh rasa malas itu tubuhnya saja. Bagaimana itu? Ada orang bayang begini, dia itu masih pengen sholat malam, itu dalam hatinya itu dia masih pengen sholat malam, pengen sedekah, pengen berpuasa. Namun apa daya, ternyata tubuhnya tidak mendukung.
Paham? Dia bangun jam 2, dia bangun jam 3, dia pengen sholat, tapi malah, ya kan? Malah dia buka handphone. Terus saja, sudah 1 jam, sudah setengah jam, sudah fajar. Akhirnya, ya dia buru-buru wudu, hanya melaksanakan salat subuh. Padahal dia bangun sebelum itu. Dia hatinya mengatakan, pengen sholat malam, pengen, ada keinginan besar, cuman badannya tidak mendukung. Artinya tidak sinkron antara hati dengan badan. Mana yang futur? Badannya yang futur itu. Ya. Bagaimana caranya? Paksa. Kayak kita maksa nih, ayo badan gitu. Orang mau nyebur, mau bunuh diri, gimana? Jangan, bunuh diri itu adalah dosa. Begitu kan? Jangan Pak, ambil orangnya, tarik. Gitu, paham tidak? Ada orang mau bunuh diri, mau loncat Pak, kita cuma nasihatin aja dari jauh. Pak, jangan Pak, dikasih dalil. Gini Pak, ini kan nanti masuk neraka. Ini dalilnya nih. Bukan begitu. Orang mau dia melemparkan diri ke jurang, ambil tali, ambil tangannya. Ya, begitu. Paksa dirinya, karena hatinya masih baik gitu. Cuman badannya sudah terkena futur. Demikian. Adzan dulu Pak. Sudah? Ya sudah masuk kayaknya. Silakan adzan dulu. Allahu Akbar,
Ya, para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari macam-macam futur tadi, dua yang disebutkan. Ada futur yang mendarah daging, ini orang-orang munafik. Mereka harus bertobat, mereka harus masuk Islam. Adapun yang kedua menimpa orang-orang yang beriman. Tadi ada yang menyerang hatinya, ada yang menyerang jasadnya. Yang menyerang jasadnya itu masih ringan dibandingkan yang menyerang hatinya. Karena kalau sudah hatinya tidak ada keinginan, nggak ada ketertarikan, ya itu cukup bahaya dibandingkan masih ada yang dia itu ketika misalkan malam ini dia sudah bertekad ingin sholat malam, dia kesiangan, dia tuh merasa sedih gitu, ada perasaan sedih, nyesel, kenapa sih? Itu berarti hatinya masih baik, itu bagus. Tinggal dia itu memperbaiki badannya, diajak badannya untuk bisa berbarengan, ya, mencapai keinginan dia yang baik tersebut. Ada futur yang ketiga. Futur ini sifatnya tiba-tiba datang. Tiba-tiba datang. Orang soleh itu sedang giat melakukan amalan soleh, kadang-kadang ada celetukan orang, ada celetukan ini daun ada. Paham tidak? Itu futur juga itu. Kadang-kadang nyerang hati. Karena Rasulullah aja imannya nggak usah ditanya lagi. Tapi ketika mendengar ucapan-ucapan orang-orang musyrikin, hati beliau sempit. Allah hibur. Banyak hiburan dalam Al-Quran. Allah menghibur Rasulullah di dalam Al-Quran itu banyak, Pak. Dalam surah Ad-Duha. Kenapa surah Ad-Duha turun? Ya kan? Ya kan ada perempuan datang pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Oh, kamu ditinggalin ya sama Tuhan kamu." Ya. Gitu. "Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala." Langsung turun. Enggak. Allah tidak meninggalkan kamu. Ya, langsung turun. Langsung dihibur oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak hiburan. Ya, Allah menghibur kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di saat-saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkena sesuatu yang membuat hati beliau itu sakit, membuat hati beliau itu melemah seperti itu. Nah, itu manusiawi ya. Nah, namun tidak keterusan. Nah, ini adalah tingkatan yang paling baik memang seorang. Ketika seorang istiqomah, kemudian dia itu ada sesuatu yang menghalanginya, namun dia tetap terus berusaha. Nah, dia tetap istiqomah. Itulah orang yang ketiga ini. Yaitu ketika dia dihampiri rasa futur, tapi dia terus berusaha menolak futur tersebut ya. Nah, itu di antara macam-macam futur. Kemudian berikutnya, bentuk-bentuk futur. Bagaimana seseorang dikatakan futur itu? Kapan kita bisa melihat, atau bagaimana ketika kita mendapatkan diri kita, apakah kita itu termasuk orang yang futur atau tidak? Maka jika kita menemui hal-hal berikut ini, ketahuilah bahwasanya seseorang itu dilanda rasa futur. Futur di dalam ibadah, yang dimana dilarang oleh Allah dalam Al-Quran, dicela oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran. Yang pertama adalah kerasnya hati. Kerasnya hati. Ya. Keras hati itu tidak pernah tersentuh dengan ayat-ayat Allah. Baik ayat-ayat Allah yang bersifat kauniyah atau yang bersifat syar'iyah. Ayat-ayat kauniyah itu, Pak, kalau Bapak misalkan ya, saya katakan para bapak karena mungkin yang banyak keluar itu adalah bapak-bapak. Naik gunung, melihat besarnya gunung atau melihat lautan yang begitu luas, hati itu langsung ada perasaan bergetar hati itu. Itu dirasakan, Pak, oleh sebagian orang yang memang imannya bagus. Melihat kauniyah itu alam. Dan alam itu kan tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah yang menciptakannya. Melihat laut, melihat gunung, melihat langit, melihat awan, bahkan melihat bulan, melihat matahari. Itu ada orang-orang yang
sampai lebih cinta kepada Allah. Jadi bertambah kecintaannya. Kan di dalam Al-Quran, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Ketika terdengar nama Allah, Allahu Akbar, maka langsung hatinya itu bergetar. Wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatuhum imana. Ketika dia mendengar Al-Quran, imannya itu lebih kokoh. Ya, saya harus lebih giat lagi. Saya harus lebih giat mengejar akhirat lagi. Enggak apa-apa, saya enggak dapat dunia, akhirat yang penting saya dapat. Tuh. Itu ketika seseorang mendengar ayat-ayat Allah, mendengar Al-Quran, melihat ciptaan Allah yang begitu besar, bertambah keimanannya. Tapi ketika seseorang biasa-biasa aja, yang dia biasa aja, dia naik gunung biasa aja, dia main ke laut, ke pantai dia biasa aja, nggak pernah tuh ada dia melihat keindahan Allah, kebesaran Allah karena melihat makhluknya gitu. Nggak pernah tuh. Pak, hati-hati. Keras berarti hatinya, Pak. Keras hatinya itu. Ya. Lihat bagaimana sosok orang yang lembut hatinya. Abu Bakar. Abu Bakar itu setiap sholat pasti nangis. Setiap dengar Al-Quran, baca Quran pasti nangis. Sampai-sampai di akhir hayat Rasulullah, ketika Rasulullah memerintahkan Aisyah untuk meminta Abu Bakar menjadi imam, kata Aisyah, jangan. Abu Bakar itu kalau ngimam pasti nangis. Oh, sampai berkali-kali Rasulullah sampai dengan tensi agak marah itu. Artinya jadikan Abu Bakar imam. Kenapa? Karena menangis itu tidak membatalkan sholat. Itu menunjukkan keimanan yang sangat dahsyat ketika membaca Al-Quran itu. Ya. Di antaranya itu tadi, ketika seorang mendapatkan hatinya keras, fawailul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah, kata Allah, celaka bagi orang yang mendapatkan hatinya keras dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, malas dalam melaksanakan ketaatan. Malas. Pak, pernah merasakan malas, Pak? Bisa membedakan antara malas dan rajin, bisa enggak? Gitu ya. Nah, itu. Alhamdulillah masih bisa membedakan. Jadi kadang-kadang kita itu malas untuk beribadah. Ya. Geus adan deui. Ya maksudnya kan kalau bilang gitu, harus sholat lagi. Nah kan gitu. Ya kan enggak kerasa ya, geus adan deui itu. Nah, kadang enggak ngomong juga dalam hati itu ada. Gitu tah. Malas itu, futur namanya. Ya kan? Beda dengan orang ketika mendengar adzan, alhamdulillah, berarti tandanya Allah memberikan waktu rehat kepada dia. Kan begitu Rasulullah kepada Bilal, ya Bilal arihna bis shalah. Maksudnya kan sedang kerja Rasulullah dengan para sahabat. Ketika datang waktu salat, alhamdulillah kita diistirahatkan dengan salat. Ya Bilal, Bilal adzan, arihna bis shalah. Jadikan nih kita istirahat, waktu istirahat nih dengan salat, maksudnya salat dijadikan untuk istirahat. Kalau kita kan beda, kerja capek, tapi pas datang waktu salat padahal waktunya untuk menenangkan hati, kesel. Aneh itu. Ini berarti ada masalah dengan hatinya. Futur itu namanya. Dan kalau dibiarkan dalam masalah salat ini terkena dengan ayat tadi munafik. Innal munafiqin yukhadi'una Allah wa huwa khadi'un. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Kalau mereka salat ya. Tapi malah salatnya. Malah salat itu udah kelihatan, Pak, dari awal itu. Dia enggak bakalan pakai baju yang bersih, apalagi putih ya, pakai sarung lengkap, ya cukup pakai kaos doang, kaos oblong.